Oke, manga One Piece chapter 1051 itu menjadi salah satu chapter terbaik walaupun tidak menampilkan pertarungan epik seperti chapter-chapter sebelumnya. Secara keseluruhan, chapter ini berisikan rangkuman bagaimana kondisi yang terjadi di negeri Wano setelah dua Yonko Kaido serta Big Mom secara resmi nih dinyatakan kalah dari perang Onigashima di chapter yang lalu. Dan bagian paling menarik dari chapter ini tentu adalah permintaan Yamato untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Nah, kemungkinan besar Yamato memang pasti akan diterima dan menjadi bagian dari bajak laut topi jerami nantinya nih. Akan tetapi, untuk lebih pastinya nih, Yamato dan kita semua harus terlebih dahulu menunggu sampai kapten kita itu bangun dari tidurnya. Pastinya semua keputusan tetap berada di tangan sang kapten. Nah, kira-kira peran apa yang akan diambil oleh Yamato di dalam bajak laut topi jerami nantinya nih? Pastinya seperti yang kita tahu pula, semua kru bajak laut topi jerami memiliki peran yang berbeda-beda dalam kapal Thousand Sunny. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the Artigo channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Oden sudah selayaknya Joy Boy, sebuah gelar yang bisa dicapai oleh seseorang. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, chapter 1014 sampai 1016 yang lalu itu manga One Piece yang menghadirkan elemen yang sangat menarik tentang sosok Yamato dan juga kemungkinannya bergabung sebagai nakama baru di kelompok topi jerami. Di chapter 1014 sepertinya memberikan petunjuk tentang situasi Yamato dan banyak fans nih tertarik tentang pengungkapan jati diri Joy Boy karena apa yang diungkapkan oleh Kaido ini bisa menjadi petunjuk. Nah, petunjuk tersebut adalah bahwa seseorang atau siapapun itu bisa saja menjadi Joy Boy dan bukan lahir untuk kemudian menjadi Joy Boy selanjutnya. Hal tersebut seolah memberikan kesan bahwa ada kemungkinan pula bahwa Joy Boy ini sebenarnya bukan nama dari seseorang dari masa lalu, melainkan sebuah titel atau semacam posisi. Namun tentu juga Joy Boy adalah nama dari masa lalu sih, merupakan sesuatu yang paling menarik. Contoh nyata dari apa yang dijelaskan di atas adalah Oden versi Yamato. Nah, maksudnya itu gini, seseorang bisa saja mengaku sebagai Joy Boy dan seperti halnya yang Yamato lakukan yang mengaku sebagai Kozuki Oden. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan klan Kozuki, apa yang diperlihatkan dalam cerita itu seakan-akan menjadi petunjuk nih dari Oda sendiri bahwa Oden itu bukan lagi sebuah nama, melainkan titel yang bisa digunakan oleh siapapun. Sudah bukan hal aneh memang jika Oda sendiri seringkali menghadirkan paralel atau kesamaan elemen cerita antara satu cerita dengan cerita yang lain. Dan ini juga berlaku di art Wano yang memiliki banyak kesamaan dengan cerita di art sebelumnya, termasuk cerita Oden. Dan seperti yang kita tahu pula nih bahwa Oden itu memiliki kesamaan dengan sosok Joy Boy. Misalnya saja nih, kalah dalam peperangan melawan mereka yang berkuasa pada masa lalu dan juga menganggap Oden justru sebagai sosok yang salah. Dan bagaimana Yamato menggunakan pakaian yang sama nih dengan Oden sendiri, sepertinya juga sama dengan Luffy yang mengenakan topi jerami seperti yang digunakan oleh Joy Boy. Chapter 1015 sampai 1016 memberikan petunjuk yang jauh lebih besar lagi bahwa Yamato kemungkinan akan menjadi nakama selanjutnya. Di chapter 1015 Momo itu mengumumkan nih bahwa Luffy akan baik-baik saja dan dia juga mengatakan bahwa Luffy meminta semuanya untuk bertarung sampai titik darah penghabisan karena dia akan mengalahkan Kaido. Jadi nih, ketika Yamato bertemu dengan Kaido dan menentangnya bertarung serta mengatakan bahwa dia akan menghadapi Kaido sampai Luffy kembali itu, hal ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa Yamato tengah menjalankan perintah dari sang kapten sendiri. Bagaimana kemudian nih Yamato itu ada di atas sana di atap itu juga seolah-olah memberikan petunjuk lain bahwa level kekuatan dari Yamato setara dari trio monster dan bukan di level Brook atau Franky atau Robin, bahkan kemungkinan malah di atas dari Jinbe. Bergabungnya Yamato ke kelompok topi jerami juga sempat muncul dalam salah satu spekulasi nih, dimana disebutkan bahwa bergabungnya Yamato ke kelompok mereka adalah dikarenakan Luffy ingin menghormati sosok Ace yang sudah berjanji akan membawanya pergi dari Onigashima, dan hal ini juga mungkin akan didukung oleh para kru topi jerami lainnya. Nah ya, di chapter terbaru kemarin kita dapat melihat nih Yamato yang memperkenalkan diri sebagai Kozuki Oden di hadapan kru topi jerami itu mengutarakan niatnya nih untuk bergabung bersama dengan mereka. Oke, kita tahu nih, jika kita tarik kembali ke belakang, semua hal ini terjadi karena di awal Yamato saat masih kecil yang menemukan sebuah jurnal perjalanan yang kita tahu jika itu adalah milik dari Kozuki Oden. Dan seperti apa yang kita tahu pula bahwa Yamato diajari membaca jurnal itu oleh ketiga samurai yang berada di tempat yang sama dengan Yamato, yaitu di dalam penjara itu sang Yonko Kaido.
Seiring berjalannya waktu dan juga semakin sering Yamato membaca isi dari jurnal perjalanan Oden itu, semakin membuat Yamato tertarik nih untuk juga melakukan sebuah petualangan. Sampai puncaknya Yamato sudah mengagumi sosok Kozuki Oden itu sendiri. Bahkan Yamato sampai mendeklarasikan jika dirinya adalah Kozuki Oden. Nah, jurnal perjalanan milik Oden inilah menjadi salah satu clue atau alasan terbesar nih kenapa Yamato akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Namun sebelum adanya konfirmasi langsung dari Oda Sensei jika bagian terakhir dari jurnal itu yang mana itu berisikan informasi mengenai pulau terakhir Lauk Tale yang ternyata sudah terlebih dahulu dirobek oleh Oden. Nah, pastinya kita mengira nih jika Yamato akan mustahil bergabung dengan bajak laut topi jerami kan. Pasalnya seperti yang kita tahu, Luffy bakal sendiri tidak pernah mau melakukan sebuah perjalanan jika dia sudah mengetahui bagaimana akhir dari perjalanan itu sendiri. Namun setelah Eiichiro Oda dengan mudahnya mengkonfirmasi jika bagian terakhir dari jurnal perjalanan Oda itu sudah nggak ada nih, itu kembali memberikan harapan untuk para fans mengenai kemungkinan Yamato akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Nah, dari awal kemunculannya pun sebenarnya sudah banyak sekali clue-clue yang Oda berikan nih mengenai Yamato yang akan bergabung dengan bajak laut topi jerami ini. Selain dari mimpi Yamato yang ingin melihat luasnya lautan, dan kita tahu pula jika Yamato sangat senang saat mengetahui kedatangan Luffy ke Wano Kuni. Hal itu karena sebelumnya Ace itu menceritakan adiknya sendiri itu kepada Yamato. Mulai dari saat itulah Yamato memutuskan untuk menunggu nih datangnya era yang baru. Alasan kenapa Yamato sangat menunggu kedatangan Luffy adalah karena Yamato sudah mengetahui mimpi dari Luffy bakal Senju kita yang sesungguhnya, yang mana itu adalah mimpi yang sama dengan mimpi dari mantan Raja Bajak Laut, dan itu semua sudah tertulis di jurnal perjalanan milik Kozuki Oden. Nah, kita juga tahu nih jika itu adalah kata-kata yang sangat dikagumi oleh Kozuki Oden, dan karena itulah Yamato juga tidak tertawa nih saat Ace mengatakan apa yang menjadi mimpi adiknya itu sendiri. Yamato justru merasa sangat terharu karena bisa mendengar secara langsung hal yang sama seperti hal yang pernah dikatakan secara langsung oleh sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Selain itu, clue lainnya yang mendukung kenapa Yamato bisa menjadi the next nakama adalah pattern yang Oda Sensei berikan untuk merekrutkan kru bajak laut topi jerami ini sendiri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Luffy selaku Dewa Nika selalu membebaskan krunya dari keterikatan yang membelenggunya di masa lalu. Hampir keseluruhan kru topi jerami mempunyai masa lalu yang kelam, di mana saat itu Luffy datang dan akan mengubah semua yang sudah terjadi. Dan begitu pula yang terjadi dengan Yamato nih. Saat ini di mana sebelumnya Luffy datang ke negeri Wano, Yamato itu juga terlibat dalam ikatan belenggu yang hampir seumur hidupnya dia rasakan karena dia dipenjara oleh sang ayah Yonko Kaido. Sekarang ini nih, dengan lepasnya belenggu yang menahannya selama ini, Yamato akhirnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan impiannya, yaitu pergi keluar dan melihat luasnya dunia secara bebas. Dengan obsesinya terhadap Kozuki Oden yang begitu besar nih, maka dapat dipastikan jika Yamato juga serta ingin memperjuangkan apa yang ingin Oden perjuangkan semasa hidupnya dahulu. Jadi tentunya Yamato memang sangat pantas nih untuk berada di sisi Luffy bakal Senju kita sebagai kru bajak laut Mugiwara. Dengan kekalahan ayahnya itu dan hancurnya bajak laut hewan buas, sudah tidak ada tempat lagi untuk Yamato di Wano Kuni. Di sisi lain, negeri Wano sendiri juga sudah sangat aman di tangan kepemimpinan shogun baru mereka, Kozuki Momonosuke. Dan lagi ada mereka para Akazanen yang akan siap selalu menjaga tuan mereka itu. Selain itu nih, negeri Wano juga sudah berada di bawah lindungan bajak laut topi jerami. Jadi dapat dipastikan jika tak ada lagi yang berani mengganggu kedamaian negeri Wano untuk kedepannya. Satu hal yang tersisa dari apa yang Yamato bisa lakukan dan harapkan tentu hanya tinggal berpetualang dan pergi keluar dari Wano Kuni itu sendiri untuk melihat nih bagaimana luasnya dunia itu. Layaknya Kozuki Oden di masa lalu sebagai seorang yang sangat dia kagumi sebagai role modelnya. Dan ya, keputusan dari Yamato untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami ini di chapter yang lalu itu memang sudah sangat-sangat tepat nih. Pasalnya dengan begitu apa yang diimpikannya selama ini akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Yamato akan menjadi Oden seutuhnya, layaknya Monkey D. Luffy yang juga akan menjadi the next Joy Boy seutuhnya. Gimana? Is it make sense? Apakah menurut kalian ceritanya nyambung nih antara Kozuki Oden dengan Yamato serta Joy Boy dan Mugiwara Luffy? Jadi itulah tadi breakdown kita mengenai Oden yang sudah selayaknya seperti Joy Boy, sebuah gelar yang bisa dicapai oleh seseorang. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.